Halo kesayangan semesta, selamat datang kembali di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga mereka yang berzodiak Pisces, di mana kamu yang menyaksikan video ini juga terlibat di dalamnya. Akan ada 2 kali penarikan kartu tarot. Yang pertama untuk membaca energi Pisces bersama dengan pasangannya yang lain, terlepas dari apa status hubungan mereka ya. Dan penarikan kartu tarot kedua untuk membaca energi Pisces bersama dengan kamu yang saat ini sedang menyaksikan video. Sama aja terlepas dari apa status hubungan kalian ini. Ya, tetapi seperti biasa sebelum memulai tarik kartu tarot, di sini mari wajib ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading energi kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan energinya vice versa terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi pembacaan ini. Oke, kita awali reading kita kali ini dengan membaca energi antara Pisces dengan pasangannya yang lain untuk tertanggal 1 hingga 15 April 2022. Situasi hubungan mereka adalah ya. Nah, di sini kelihatan mencari yang pasti, gitu ya, mencari yang pasti. Dan bahkan untuk beberapa ini ada isu soal karir, keuangan, gitu ya. Jadi sehingga karena lebih fokus kepada karir dan keuangan dan mencari hubungan yang pasti tadi, sehingga mau tidak mau akan berdampak kepada hubungan mereka ini, gitu ya. Kalau mari bilang di sini keadaannya sedang tidak stabil, gitu ya. Benar-benar tidak stabil di sini ya justru. Jadi sehingga terjadi terjadi pengabaian akhirnya soal tentang perasaan gitu. Bahkan ini sampai ke masa depan hubungan mereka berdua ini. Gitu ya. Yang satu hanya akan fokus kepada dirinya sendiri, tapi ini fokus, mari bilang fokus yang positif sebenarnya gitu ya. Namun karena tidak balance tadi antara kepentingan pribadi dengan kepentingan hubungan mereka, sehingga hubungan mereka ini stuck, levelnya tuh stuck. Laju dari hubungan mereka ini tidak kelihatan untuk di rentang 1 hingga 15 April ini ya. Oke, baik. Sekarang kita tarik dulu energi dari pasangan lainnya Pisces ini ya. Oke. Gini aja ya. Gini. Iya. Oke. Iya. Iya. Nah, itu tadi mari bilang ya, mencari sebuah hubungan yang pasti. Nah, itu kelihatan jelas dari energi pasangannya Pisces ini ya. Nah, memang ketika dengan Pisces, dia merasa bahwa bukannya hubungan ini hubungan yang toksik di matanya dia, tidak gitu ya. Justru banyak banget hal-hal yang bisa dia dapatkan dari hubungan mereka ini. Nah, ini pasangannya selama mereka terkoneksi, selama mereka terhubung ya, dia kalau mari lihat terlalu berhati-hati sekali terhadap langkahnya dia ataupun terhadap bagaimana dia mengizinkan Pisces ini bisa masuk dalam hidupnya dia. Nah gitu ya. Dan untuk beberapa memang pasangannya ini sudah menikah gitu ya. Jadi jangan-jangan ini adalah selingkuhan dari Pisces gitu. Nah, ketika dia berjalan dengan Pisces ini, bisa jadi akhirnya dia sadar bahwa ini bukanlah masa depan bagi dia ya. Tidak. Rumah tangganya dia, pernikahannya dia jauh lebih stabil, jauh lebih menjanjikan daripada hubungannya bersama Pisces ini, gitu ya. Walaupun tadi mari katakan bahwa selama dia terkoneksi dan terhubung kepada Pisces, sebenarnya dia bisa merasa nyaman juga di situ karena dia melihat bahwa
Pisces perhatian kok ke dia, Pisces mau kok misalnya membantu dia di dalam beberapa hal yang penting dalam hidupnya dia gitu ya. Namun dirasa bahwa itu tidak cukup. Apa yang diberikan oleh Pisces ke dia itu kayaknya masih bisa kok dia dapat dari pernikahannya dia atau dari hubungan dia yang dilihatnya lebih stabil gitu ya daripada hubungan dia bersama Pisces. Karena itu tadi, untuk selama ini ya, selama berjalannya hubungan mereka ini, bahagia ada bahagia, tetapi rasa cemas gitu ya, rasa tidak percaya, gangguan-gangguan yang seperti itu juga bercampur-campur gitu ya di kepala dan di hati dari pasangannya ini. Dan memang selama ini dia masih ingin mempertahankan hubungan mereka, tetapi pada momen untuk saat 1 hingga 15 April ini, saya melihat bahwa dia akan semakin sadar kemana dianya harus melangkah sesungguhnya gitu ya. Oke, tetapi cerita ini juga akan berlaku apabila dia ini ternyata adalah suami atau istri dari Pisces. Bahwa ketika mereka ini bersama, tentu saja tidak hanya bahagia saja yang bisa dia dapatkan dari Pisces, tetapi juga ada beberapa hal yang justru menahan dia gitu ya, untuk menahan dia untuk menciptakan rumah tangga yang stabil tadi dengan Pisces. Misalnya dia pernah punya trauma-trauma tertentu atas masa lalunya dia, atau atas apa yang pernah dilakukan oleh Pisces sama dia gitu ya, ke dianya. Nah, jadi kenangan buruk tadi juga mempengaruhi langkahnya dia dengan Pisces ini gitu ya. Nah, namun untuk momen belakangan ini, dia kayak bisa mulai sadar bahwa oke, itu hanya sekedar pengalaman, itu adalah hanya sekedar kejadian. Toh pada akhirnya apabila aku tidak total kepada Pisces gitu ya, aku akan tersiksa sendiri gitu ya. Di saat aku juga menginginkan bersama bahkan sampai kepada pernikahan dengan Pisces gitu, tapi kenapa aku ini masih menggenggam masa lalu, menggenggam traumaku ya yang terjadi karena hubungan kami ini. Nah, jadi akhirnya pasangannya ini kalau mari lihat ya, terlepas dari apa statusnya dia dalam hidupnya Pisces, boleh dia adalah selingkuhan atau dia adalah suami, istri, atau orang yang pertama datang dalam hidupnya Pisces sebelum hadirnya kamu gitu ya. Nah, orang ini akhirnya kalau mari lihat lebih melunturkan semua kisah-kisah yang pernah dia alami dan dia hadir baru untuk bisa bersama dengan Pisces gitu ya. Karena toh pada kenyataannya dia tidak mampu atau dia masih belum bisa untuk berjauhan dan berpisah dengan Pisces. Itu kasusnya jika ini adalah istri, suami, atau orang yang duluan datang sebelum kamu hadir menjadi kekasih dari Pisces gitu ya. Ini kalau mendengarkan video reading Mari tentang hubungan asmara cinta segitiga, Mari sarankan mendengarnya atau menyaksikan video ini ketika kamu posisinya tenang, santai gitu ya. Soalnya akan sedikit riweh atau membulat kamu rasa apabila menyaksikan video ini sedang kamu beraktivitas lain gitu ya. Karena ini Mari akan lompat dari satu status ke status yang lain gitu ya. Jadi dibutuhkan mungkin ketenangan pikiran, ketenangan keadaan sekelilingnya kamu gitu ya, biar bisa benar-benar konsentrasi menyimak pembacaan ini gitu ya. Oke, baik. Jadi tumbuh kesadaran, nah itu yang paling utama, tumbuh kesadaran dari pasangannya Pisces ini tentang masa depannya dia gitu ya. Orang ini kalau Mari lihat sebenarnya tidak mencari hubungan yang hanya modelnya sebagai kekasih atau tidak mencari hubungan yang tidak long term, tidak ya. Dia mencari satu hubungan yang memang membawa ketenangan lahir dan batin bagi dia.
Nah gitu, makanya mari sampaikan bahwa apabila dia hanya selingkuhan dari Pisces, ya, dan ketika dia mengajukan permintaan kepada Pisces untuk menikahin dia, ternyata Piscesnya tidak mau, maka dia akan memberikan ruang kepada Pisces untuk menentukan langkah Pisces sendiri di luar sana tanpa dia. Karena dia sudah tidak membutuhkan kisah asmara yang hanya sekedar angin lalu bagi dia. Gitu, ya. Nah, karena dia tahu tujuan dia adalah pernikahan. Begitu juga apabila kamu ketahui bahwa Pisces sedang main-main dengan suami atau istri seseorang, ya, dalam artian adalah energi orang yang kita tarik kali ini, dia akan lebih memilih keluarganya dia daripada memilih hubungan perselingkuhan dengan Pisces. Nah, kayak kita, ya. Nah, apabila ternyata orang ini adalah suami atau istri dari Piscesnya sendiri, akan dia pertahankan rumah tangganya dengan Pisces, dan kemudian ada ajakan-ajakan untuk merenungi, ya. Dia akan mengajak Pisces untuk merenungi kembali hubungan mereka, gitu. Ya, ayo kembali, ayo kita bersama, tapi kali ini kita akan bersikap lebih dewasa lagi. Jadi akan menuntaskan semua persoalan-persoalan yang dia anggap hadir dalam hidupnya, gitu ya. Dan itu juga menyangkut atau juga terhubung erat dengan Pisces ini, gitu. Jadi orang ini telah bersikap, gitu. Oke, baik. Sekarang kita akan tarik bagaimana energi Pisces terhadap dia, gitu ya. Oke. Nah, jadi selama ini kalau mari lihat ya, Pisces menganggap bahwa kebersamaan dia dengan pasangannya ini cukup melelahkannya dia, gitu ya. Dan dia katakan bahwa tidak, gitu ya. Aku sudah tidak mau lagi, gitu. Aku tidak mau lagi mengambil tanggung jawab yang lebih, menanggung beban-beban yang ditimpakan oleh pasangannya ini terhadap dirinya, ya, terhadap diri Pisces. Karena dia kalau mari lihat tidak bisa santai, tidak bisa enjoy. Dia merasa bahwa banyak hal yang harus dia lakukan di dalam hubungan mereka ini. Dan dia, ya, Piscesnya sudah sampai kepada titik jemu, lelah, gitu. Sehingga dia akan membuat posisi dirinya yaitu akan lebih ringan, gitu ya. Menjalin hubungan dengan pasangannya ini akan lebih ringan dia, gitu ya. Dan di sini bisa nanti akan berubah. Maksudnya berubah gini. Tadinya dia yang merasa bahwa hubungan ini harus sukses, hubungan ini harus tetap berjalan, aku akan melakukan ini itu sampai Z, dari A sampai Z. Nah, akhirnya Pisces ini akan meletakkan kembali tanggung jawab itu kepada pasangannya. Nah, gantian, kali ini kamu, gitu ya. Kali ini kamu yang lebih berusaha dalam hubungan kita, kalau aku udah tidak mau lagi. Nah, kayak gitu ya. Aku sudah tidak mau lagi berupaya apapun. Mungkin pasangannya ini sebenarnya tidak membebani Pisces, tetapi berbeda dari persepsinya Pisces, gitu ya. Nah, dia menganggap hubungan ini penuh ketegangan, gitu ya. Mengkuras energi dia yang cukup banyak, gitu, sehingga dia sudah lelah, sudah capek, dan merubah arus permainan dari hubungan mereka ini. Dan semakin Pisces nanti menganggap bahwa dia adalah satu-satunya orang yang paling berjasa dalam hubungan mereka, nah, untuk kali berikutnya dia bisa saja akan lebih menyulitkan, ya, dia akan berusaha untuk lebih menyulitkan pasangannya ini untuk dapat menjangkau dia, ya, untuk dapat menjangkau Pisces ini. Jadi ada energi seperti yang jual mahal, gitu ya. Jadi tidak akan mudah, pasangannya ini tidak akan mudah untuk bisa menghadapi Pisces. Nah, di sana ya. Nah, apabila pasangannya ini ternyata minta untuk dinikahin oleh Pisces, saya rasa jawabannya adalah tidak. Namun walaupun jawabannya adalah tidak dari Piscesnya sendiri, apakah lantas itu akan membuat Pisces meninggalkan orang ini? Kalau saya bilang di sini masih belum. Ya, energinya belum pergi, tetapi juga tidak mau mengupayakan hubungan mereka ini. Jadi dia tidak bisa menyatakan iya
dengan tawaran pernikahan dari pasangannya gitu ya. Jadi Pisces ini tidak bisa gitu. Tidak bisa. Nah, jika ini adalah hubungan suami atau hubungan istri, pernikahan dari Pisces, saya rasa tetap energinya akan sama gitu ya. Memang dia tidak terpisah dari pasangannya ini, tapi justru energi kayak ngerjain gitu ya. Energi seperti yang ngerjain pasangannya ini ada. Dan nanti energi Pisces saya rasa bisa akan lebih sensitif, bisa akan lose control tentang emosinya dia kepada pasangannya ini gitu ya. Jadi energi Pisces adalah energi api dan energi air ya. Energi air menyatakan tentang dunia batin, dunia emosi, dunia perasaan, dan di sini kelihatan perasaan Pisces kepada pasangannya ini sangat berombak ya. Sangat berombak sekali. Jadi tidak bisa Pisces ini yang hanya akan menerima dengan mudah apapun yang terjadi dalam hubungan mereka. Pisces akan cenderung di sini lebih reaktif, gitu ya. Apa-apa langsung marah, apa-apa langsung kayak yang modelnya itu cemberutan, gitu, ya. Jadi bukan menjadi nice person Pisces ini terhadap partnernya. Walaupun yang dilakukan pasangannya ini mungkin manis, tetapi ketika sekali aja jadi sensitifan. Jadi bisa-bisa omongan dari pasangannya menyakiti dia gitu ya. Omongan dari pasangannya Pisces ini dengan mudah bisa menyakiti hati Pisces gitu. Jadi kalau Mari bilang memanfaatkan kondisi keadaan gitu ya, karena dia lihat bahwa orang ini, pasangannya ini memang mengharapkan dia, jadi bisa di situ nanti Pisces akan memanfaatkan keadaan tanpa dia sadari ya, tanpa dia sadari gitu. Jadi dia berharap dicintai, disayangi, dikasihi oleh pasangannya, tetapi dia tidak akan mempermudah, justru dia tidak akan mempermudah pasangannya ini dalam hal mencintai dan menyayangi dia tadi, gitu ya. Oke, baik. Karena pernikahan itu kan ada beberapa pemikiran orang-orang, pernikahan itu akan halal, sah dia hukumnya untuk bermanja-manja, bercinta gitu ya. Nah, untuk bisa lebih luas mengekspresikan diri gitu ya, nggak takut tentang dosa gitu. Nah, tetapi tidak begitu cara pandangnya Pisces gitu ya. Jadi ajakan orang ini, ayo kita menata masa depan, bercinta kasih sayang dengan lebih bebas, dengan lebih sakral gitu ya, tetapi tidak diiyakan oleh Piscesnya sendiri gitu ya. Namun juga dia untuk meninggalkan pun tidak. Hubungannya benar-benar stuck di sini ya. Oke. Baik, kita tinggalkan kisahnya Pisces bersama dengan pasangannya yang lain dan kita masuk ke energi Pisces dengan kamu yang saat ini menyaksikan video untuk tanggal 1 hingga 15 April 2022. Situasi hubungan kalian adalah Three of Swords, tapi posisinya reversal ada di sini. Kemudian Mari akan tarik dulu energi Piscesnya untuk dirimu ya, energi Pisces untuk dirimu. Oke. Ya. Oke. Kemudian Mari akan tarik energi kamunya sendiri untuk Pisces ya. Energi kamu untuk Pisces. Oh, kalian punya kepentingan yang berbeda di sini. Oke. Oke, baik. Nah, jadi di sini sangat berhati-hati sekali untuk menjaga perasaan, baik ini perasaan diri sendiri ataupun perasaan dari pasangan gitu. Ya, oke, baik. Energi Piscesnya sendiri ke kamu. Kalau Mari lihat sebenarnya masihkah ada rasa ketertarikan dari Pisces untuk kamu? Di sini sebenarnya masih ada, ya, masih ada banget di sini. Hanya saja yang dicari oleh kamu dan dicari oleh Pisces bisa saja ini adalah dua hal yang berbeda,
gitu ya. Misalnya kalau kamu mencari sebuah hubungan yang lebih stabil, Pisces di sini energinya masih energi yang belum yang stabil, belum stabil di sini. Jadi memang ketertarikan kepada kamu cukup luar biasa sekali gitu ya. Dan bahkan ini untuk beberapa kisahnya kamu yang saat ini menyaksikan video sedang ada di dua hubungan. Ya, ini untuk beberapa ya, sedang berada di dua hubungan. Dan hubungan bersama Pisces itu dianggap sebagai jangan-jangan hal yang menarik juga, tetapi sama juga menariknya dengan orang lain yang sedang kamu pikirkan gitu ya, bukan hanya Pisces di sini gitu. Atau beberapa di antara kamu yang saat ini menyaksikan video, sebenarnya kamu sudah ada dalam hidup yang nyaman banget gitu ya, dan kamu tapi kamunya kayak menganggap bahwa jangan-jangan kalau Pisces ini kamu izinkan masuk dalam hidupnya kamu, atau jangan-jangan apabila kamu mau mencoba menjalin hubungan dengan Pisces, di situ akan ada tambahan-tambahan kebahagiaan baru bagi kamu. Tetapi kalau mari lihat di sini, kamu lebih banyak hidup di wacana, lebih banyak hidupnya di angan-angan gitu ya. Namun progresnya hubungan kamu dengan Pisces ini mari rasa memang bergerak maju ya, berbeda antara hubungan Pisces dengan pasangannya yang lain. Kalau dengan kamu di sini bergerak maju gitu ya. Walaupun untuk beberapa di antara kalian, posisi sebelum tanggal 1 April ini sudah mulai kepikiran apa harus ditinggalin aja ya, apa harus dilepasin saja Pisces ini ya, apa harus jangan diberikan dia kesempatan ya. Nah, ada kayak gitu. Cuman entah apa yang kemudian men-trigger kamu, ataukah karena dia gigih banget ya, karena ada energi kegigihan di sini kalau mari lihat dari Piscesnya untuk kamu, dan itu yang membuat kamu mungkin sedikit merasa tertantang, lebih merasa tertarik kayak gitu ya. Apa langkah selanjutnya Pisces, atau bagaimana nanti ke depan endingnya hubungan kalian ini, ada rasa penasaran di ranah pikirannya kamu. Walaupun di soal perasaan hati, mari melihat belum ada letupan yang kuat tentang feeling cinta atau feeling sayang dari kamu untuk Piscesnya. Tertarik secara ranah pikiran, mungkin kecocokan secara komunikasi, kecocokan jalan pikiran kayak gitu ya. Mungkin di situ ada klopnya, tetapi bukan berarti cinta sudah tumbuh di dalamnya, gitu ya. Untuk kamu yang memang sudah menjadi suami istri dari Pisces ini, sama aja cinta di sini masih belum hadir, tetapi ingin mencoba untuk memiliki cinta memang tidak hadir di sini. Lebih ini cenderungnya non emosional. Sebenarnya kayak gitu ya, non emosional. Nah, hanya saja seperti ada godaan untuk memperjuangkan hubungan ini. Apalagi jika kamu melihat bahwa ada indikasi yang kamu tangkap dari Pisces ingin lebih mempertahankan hubungan kalian daripada dia bersama dengan asmara dia yang lain di luar sana. Gitu ya. Jadi ada kayak keinginan untuk mencoba di sini. Namun kalau mari bilang bahwa kamu ini bukanlah tipe orang yang konyol, kamu tetap berhati-hati sekali di sini. Kamu lebih banyak menggunakan logikanya kamu daripada menggunakan perasaan kamu kepada Pisces. Nah, kayak gitu ya. Jadi ingin mencoba kembali. Itu judul dari energinya kamu. Ingin memberikan kesempatan kepada diri kamu sendiri dan kepada Pisces. Nah, jika kamu sudah tahu bahwa Pisces ini memiliki orang lain gitu ya, kayak ada tadi yang berkompetisi gitu loh. Kayak kamu tuh tertantang untuk memenangkan, tanda kutip ya, memenangkan Pisces ini. Seperti yang kayak ada harga diri di sana. Gitu ya. Ada mau mempertahankan harga diri di sana. Makanya kamu ingin berjuang atau mencoba untuk ngejalanin hubungan ini bersama dengan Pisces kembali. Gitu ya. Kamu boleh merasa terluka, tetapi terlukanya kamu terhadap Pisces ini, mari lihat
tertutupi dengan perasaan bahwa kamu tertantang gitu loh. Kamu tertantang ingin memenangkan ini gitu ya. Nah di sana. Dan komunikasi demi komunikasi yang baik ya, yang baik di sini kalau Mari bilang akan coba kamu jembatani antara diri kamu dengan Pisces. Nah, sementara Piscesnya sendiri ya, seperti yang Mari sampaikan tadi di awal bahwa ini energi Pisces terhadap kamu, saya rasa energi yang belum mature sekali gitu ya, yang masih belum dewasa sekali di sini. Dan bahkan ini Pisces berharap kamu adalah sosok yang dewasa di dalam hubungan kalian, justru seperti itu ya. Dan kalau kalian masih posisinya adalah pacarnya Pisces, saya rasa ini pun kenekatan sebenarnya kayak gitu ya. Ini nekat, terlalu berlebih-lebihan ingin memperjuangkan kamu jika kamu adalah pacarnya ya. Tetapi jika kamu ternyata adalah suami atau istri dari Pisces, bermain-main dengan orang lain itu, dia tidak sadar bahwa akan mempengaruhi energi di dalam hubungan pernikahan kalian berdua ini. Nah gitu ya. Dan ini beberapa ya, energi Piscesnya justru dia berharap bahwa kamu yang akan menertibkan dia. Nah gitu ya. Nah apabila ternyata seperti Mari sampaikan di awal bahwa Pisces tahu kamu juga sedang dideketin oleh orang lain, dia pun kayak merasa tertantang ingin memenangkan hatimu. Dia ingin kamu tuh segera memutuskan kamu memilih dia atau memilih gebetan kamu yang lain. Nah di sana ya. Iya, begitu. Jadi kalau Mari lihat begini, sekiranya pun kamu memilih Pisces ini, belum tentu ini hubungannya bakalan akan lama. Ini bisa jadi hanya hubungan yang akan berlangsung maksimal 3 tahun. Ini udah maksimal sekali ya. Sebenarnya tidak 3 tahun. Sebenarnya sih kalau Mari tangkap sekitar setahunan lebih gitu. Tapi ya energi mau agak mundur gitu ya. Nah di sana di poin lah, maksudnya Mari poin aja lah 3 tahun. Tapi kalau Mari bilang 16 bulan gitu ya, 16 bulan sampai 20 bulan. Nah kayak gitu aja nih energinya. Jadi memang kalau dengan Pisces ini harus agak sedikit berhati-hati di sana gitu ya. Karena masih mau di sini Pisces tidak bertanggung jawab. Di awalnya dia kelihatan iya banget sama kamu, tapi secepat itu nanti dia akan lupa gitu ya. Dia akan lupa dan kemudian melompat dari kamu masuk ke hubungan yang lain. Nah gitu. Karena kalau Mari bilang ini dia masih belum tertarik untuk hubungan yang long term. Kalau ini suami kamu atau istri kamu ya, Pisces ini suami atau istrinya kamu, ini bisa jadi dia memang agak panas ya lihat kamu ini. Apa-apa tuh kok bawaannya marah gitu. Dia ingin kamu prioritaskan, dia ingin kamu akui keberadaannya dia gitu ya. Tapi di sini dia tidak menunjukkan bahwa dirinya itu adalah seseorang yang harus dihargai sedemikian rupanya gitu loh. Ya, masih kayak nekat, terlalu bocah, terlalu naif, terlalu tidak bertanggung jawab. Nah, masih energi-energi demikian ada. Tetapi kalau Mari lihat energi secara garis besar ya, terutama dari kamunya. Kamu ini bukan yang tipe mudah terlukai oleh dia, justru ya kamu yang menjadi pasangan Pisces ini akan bisa terlukai oleh pemikiran kamu sendiri, bukan Pisces gitu ya. Bukan Pisces. Jadi Pisces ini kalau Mari lihat tidak terlalu bisa menyentuh hati kamu sampai membawa luka sebegitu dalamnya bagi kamu. Tetapi cara pandangnya kamu terhadap perlakuan Pisces
Itu justru yang akan bikin kamu ini merasa terluka tadi. Nah, kayak gitu ya. Ini awalan yang fresh, ini awalan yang baru banget. Jadi agak sulit kalau Mari bilang ini lebih cocok untuk pernikahan gitu ya, karena ini fresh sekali, dan kalaupun terjadi rekonsiliasi itu datangnya dari kamu gitu ya, itu datangnya dari kamu yang menginginkan hubungan ini kembali. Tetapi apakah Pisces sebenarnya ninggalin kamu selama ini? Itu kalau Mari bilang sih enggak juga gitu ya. Kamu yang pergi dan kamu yang kembali. Kalau Pisces tetap ada gitu ya, tetap ada. Kapanpun kamu akses dia akan membuka pintu ke kamu. Nah, begitu ya. Oke, baik. Ini kamu yang saat sekarang menyaksikan video datang dari Sun, Moon, Rising, Venus, Sagittarius, Leo, Aries, Gemini, Libra, Aquarius, dan ada energi Pisces, Cancer di sini. Oke, baik ya. Itu aja dulu untuk sekarang yang bisa Mari sampaikan. Semoga kamu mampu memahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.